ini dan saya rasa setiap perusahaan pasti sudah melakukan safety untuk karyawannya sendiri dengan caranya masing-masing gitu. Makanya itu yang saya lakukan. Terus ada yang bilang work from home katanya, istilah bahasa Inggrisnya ya, kerja dari rumah. Tapi kalau saya tanya balik nih Bang, sama saya kan ada beberapa rumah produksi yang menggunakan rumah untuk masak. Ya. Jadi karena saya bukan orang yang punya gedung besar, jadi usaha ini saya kontraknya di sini, usaha ini saya kantornya di sini, usahanya kantor di sini, dan ada satu kantor saya usahanya dari di rumah yang sudah jadikan rumah produksi. Tapi mengingat ada kerja tidak boleh terlalu banyak di rumah, pertanyaan saya ini kan harus produksinya dari rumah. Sebelum ada yang kejadian seperti ini, rumah itu sudah menjadi kantor kita. Dengan orang yang sama. Tapi kalau kami pun harus dilarang, harus ini, kami juga bingung. Bagaimana kami menyelamatkan nyawa kami? Bagaimana kami menyelamatkan itu? Menyelamatkan karyawan kami? Kalau ditanya, saya sendiri juga tidak nyaman ketika ini masih banyak ya, ini masih banyak. Saya bisa habiskan semuanya. Tapi bagaimana pertanggungjawaban saya dengan mereka? Betul. Harusnya ketika diperiksa, apakah saya mempekerjakan itu ada tim medis? Saya ada tim medis. Ya, dengan standar yang sudah ada. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan, ini masih banyak ya, ini masih banyak ini. Ini kalau namanya 2 orang 3 orang namanya PIRT, ya. Iya. Tapi kan ini kan company Bang. Jadi buat saya lagi, semua orang lagi kebanjiran, musibah, banjir lagi melanda. Jadi kita lagi mencari tempat yang menyelamatkan diri yang untuk bisa stay, untuk kita bisa aman gitu sebenarnya. Dan makanya halo? Iya, masih kita on. Yang saya bisa stay, saya bisa aman dan halo? Ya, kita masih on di sini, Bang Ruben. Ya. Jadi saya bisa stay, saya bisa aman dan yang lainnya, dan maksud saya itu tujuannya adalah saya harus kayak lu kebanjiran, jadi lu ngungsi sana, ngungsi sini, lu gini-gini gitu loh Bang. Jadinya bukan kemauan saya, tapi ini sana yang membuat saya harus mengambil keputusan secara cepat. Ya, jadi ketika tempat produksi kita pun harus, ini masih terlalu banyak, ini masih terlalu ini. Lantas bagaimana yang bisa kita lakukan? Karyawan kita pun tidak bisa. Kalau dilihat ini benar Bu Asimalakama, tapi saya punya insya Allah satu misalnya saya bisa memberikan masukan kepada seluruh UMKM bahwa pertama adalah kejelasan peraturan. Di mana satu bahwa keputusan yang pemerintah pusat harus diikuti dengan pemerintah daerah, dan seandainya media diperbolehkan. Nomor 2, saya melihat kalau misalnya saya kasih dana lunak kepada grup MOP termasuk media, dan bahwa saya bilang jika grup Ruben Onsu tidak memperhalakan 2.500, saya akan beri 6 bulan pendanaan yang dijamin tanpa kolateral tambahan dengan bunga yang lebih lunak, dan juga dengan rescheduling yang lebih panjang, sehingga cicilan sekarang sangat berarti bisa tidak terlalu beban. Saya rasa itu jauh diperlukan, karena pada saat sekarang kan kita perlu uang tunai, cash is king. Dan menurut saya kebijakan ini yang
mudah-mudahan bisa diadopsi oleh pemerintah. Jadi dua hal, satu restrukturisasi kewajiban yang sekarang, tapi untuk mempersiapkan penggunaan kembali setelah relaksasi ini kita perlu modal juga, modal, dan ini kita berikan modal pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha mikro, dan pengusaha menengah. Nah, saya rasa kita mungkin cukup ngomongin mengenai yang sedih yang geblok dan lain sebagainya. Saya sekarang mau sedikit shifting kepada seandainya krisis kesehatan yang sudah bisa diatasi, insya Allah amin, menurun, dan tanggal 22 Mei setelah Lebaran PSBB tidak diperpanjang, seandainya, berarti kan kita harus mulai buka lagi nih, buka mall, buka Ben Sunda, buka geprek, buka bakso, dan segala macam. Saya ingin mengangkat ada beberapa slide yang berupa checklist. Nah, ini guidelines dari CDC, Center for Disease Control di Amerika, yang mudah-mudahan juga di sini kita juga ada dinas kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa pertimbangan dalam membuka kembali restoran. Nah, ini mungkin saya tanya sama Bang Ruben. Pertanyaan pertama, apakah perdagangan kita di outlet-outlet yang di sana sudah aman untuk dibuka? Kalau saya pastikan aman, Bang, karena memang kita sudah mengikuti standar dari pemerintah. Itu yang saya bilang. Kami semuanya mengikuti standarnya, dan untuk semua. Jadi itu untuk semuanya. Yang pertama aman mengikuti pemerintah. Pertanyaan kedua sebagai checklist, kalau tadi bisa diangkat slide-nya lagi tentang para pekerja. Nah, ini kan banyak banget nih di Geprek Bensu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan para pekerja? Kalau saya lihat sih muda-muda ya. Ini lebih ke arah yang pekerja-pekerja yang sudah agak lanjut usia, kan COVID-19 ini nyerangnya ke COVID-19 ini lebih ke yang lansia, dan yang sudah bisa kerja dari rumah sudah dilakukan dengan shifting tadi tim A, tim B, tim C. Jadi yang kedua juga aman. Nah, yang ketiga, nah ini menarik. Kan kita Jabodetabek, misalnya Jabodetabek, belum ngomong ke yang lain-lain. Bagaimana perbandingan antara daerah yang mungkin tingkat kasusnya menurun dan tingkat kasusnya meningkat, ini mestinya menjadi pertimbangan juga. Misalnya di Depok angkanya naik, tapi di Jakarta Selatan angkanya lagi turun. Nah, ini kita harus hati-hati juga nih, Bang Ruben. Harus kita seimbangkan. Jadi nggak bisa pukul rata. Geprek Bensu udah berapa sekarang total? Apa ya? Pokoknya berkurang 2 deh, sampai lupa. Saking banyaknya lupa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kebijakan buat grup yang ada di wilayah Jakarta Selatan misalnya sama ini mungkin berbeda karena tingkat penularan itu mungkin juga berbeda. Jadi ini nanti pas kita membuka setelah tanggal 22 Mei kita sesuaikan dengan pemerintah. Nah, slide berikutnya menarik. Slide berikutnya masih menjadi guideline menarik, saya berandai-andai, yaitu tentang nah ini dia fase membuka. Fase pertama ini mungkin di minggu pertama ya. Semua toko-toko yang outletnya grup Ruben Onsu ini mungkin buka drive-thru mungkin take away delivery dan social distancing. Nah, fase kedua itu mungkin minggu kedua atau minggu ketiga mulai buka dining room. Jadi kalau kita masuk Ben Sunda, kita boleh masuk, tapi semuanya udah pakai ya mirip-mirip tadi yang saya lihat di Instagramnya Bang Ruben, pakai face shield dan lain sebagainya. Itu udah siap semua tuh. Itu kalau untuk karyawan sih kami siap, tapi kalau untuk tamu
Kalau untuk Enggak, pembeli sih, untuk karyawan aja. kami sudah pakai sebelum ada peraturan dari pemerintah pakai face shield. Oh, udah ada. Sudah pakai. Oke. Kan kalau sarung tangan itu sudah standar kami kan. Berarti aman gitu. Oke, kita lihat fase kedua. Berarti dibuka, tapi medannya harus dilonggar-longgarkan karena ada social distancing. Nah, yang fase ketiga kalau diangkat lagi adalah di sini udah mulai normal, tapi harus ada jaraknya ini. Jadi kalau ngantri, misalnya saya ngantri di band Sunda ini, harus di lantainya dikasih kayak kotak-kotak gitu, kayak buat kaki-kakinya gitu. Udah siap juga belum? Sudah, kita berjarak semuanya sudah. Jadi, nah, berarti kalau gitu kita sudah sangat siap ya untuk nanti membuka kembali gitu ya. Iya, saya sudah lakukan hal itu ketika, pokoknya gini, saya mengikuti peraturan pemerintah dengan social distancing, strict social distancing juga saya sudah lakukan gitu. Jadi memang dari sisi pelayanan pun kita dari sebelum ada ini pun kami memang udah standarnya sudah pakai sebelum pakai face shield tuh dulu pakai yang hanya mulutnya saja kan ya, bukan yang tutup saja, itu udah standar kita sih. Iya, aku lihat sih dari pertama sebelum COVID udah higienis. Nah, ini di slide berikutnya aku ingin share bahwa dari pengalamanku melihat dengan mata kepala sendiri di restoran-restoran Bensu ini sudah healthy hygiene practice. Jadi sebelum ada face shield, waktu itu ada buat nutup di bawahnya tuh buat menghalangi droplet, sudah dilakukan sebelumnya. Saya lihat juga tempat cuci tangan, clean, disinfect, dan ventilate juga ada, ruangannya terbuka begitu. Maintain social distancing ini sudah katanya sudah mulai akan diterapkan di sana, dan nah ini tim kesehatan yang nomor 4, berarti harus ada semacam kayak tim medis itu yang secara rutin mengecek kesehatan daripada para karyawan itu. Kelihatannya juga sudah ya, Bang Ruben. Oke, kalau tim medis itu hanya dari kitanya saja, tapi ini kan yang saya harus tanyakan, tim medis ini apakah setiap tamu yang datang itu kita tim medis? Karena kalau kita lakukan untuk pembeli itu standarnya ya cek temperatur, ya, dan kita ingatkan setiap yang mau ikutan antrian walaupun berjarak tetap menggunakan masker, ya, dan kita menyediakan hand sanitizer. Jadi ketika mereka masuk antrian kita kasih hand sanitizer, mereka begitu. Jadi ke pelayan kita pun ya itu tidak bersentuhan sebenarnya. Oke, jadi ini sebetulnya sudah masuk ke dalam guidelines-nya sebetulnya kepada tim medis itu mengecek kesehatan untuk para pegawai, bukan para pengunjung. Nah, maintain social distancing ini slide terakhir nih. Aku mau share ini maintainnya. Ini menarik nih, bahwa social distancing ini sebisa mungkin kalau misalnya mereka datang dengan mobil, tapi kan kita banyak juga motor ya. Jadi ini sebisa mungkin kalau selagi penuh tunggu dulu di mobil. Jadi jangan antri lebih, apalagi pas makan siang. Tentunya yang take away silakan take away. Terus bagaimana caranya ke depan untuk pre-ordering supaya waktu mereka masuk di dalam itu bisa tidak terlalu lama, tapi bisa dibatasi. Jadi kalau dia order dulu, bukan dia datang langsung lihat menu, tapi ada semacam fitur melalui aplikasi pre-ordering, itu akan bagus. Nah, ini juga di Band Sunda dan di beberapa outlet lain sudah dilakukan, tidak ada lagi self-serve buffet. Karena self-serve buffet dan salad bars dan drink station itu yang bisa banyak sekali terjadi resiko untuk penularan di situ. Nah, ini juga floors dan sidewalk sudah digambarin kotak-kotaknya sudah beres. Nah, untuk yang bersih itu harus ada tadi masker, harus ada gasnya, dan bagaimana di cash register itu juga ada pemisahnya.
Dan terakhir, ini standarnya standar paling tinggi, standarnya di Amerika. Ini bahwa jumlah karyawan itu disesuaikan dengan kapasitas tempatnya, pasti juga dilakukan oleh Band Sunda. Dan saya rasa kalau ini misalnya sudah bisa dilakukan, insya Allah kita akan begitu dibuka melalui fase-fase itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Insya Allah kita udah siap untuk beroperasi ya. Siap. Kalau kami sih pasti siap, Pak. Cuman ya memang kalau jumlah karyawan itu yang pertama ini sedikit saya jawab itu sudah saya lakukan. Tapi untuk saya bisa kembali seperti semula lagi, saya butuh waktu untuk bisa mengembalikan kerugian yang sudah kemarin ini dengan cara yaitu saya butuh waktu. Tapi jika saya butuh karyawan, yang saya lakukan adalah saya menerima karyawan yang sudah pernah bekerja dengan saya dulu, yang saya tawarkan lagi. Jadi saya tidak membuka untuk umum dulu, saya tawarkan dulu ke mereka. Tapi kalau mereka sudah dapat pekerjaan di tempat lain, baru saya buka untuk umum gitu. Jadi kalau beberapa kayak bakso dan yang lainnya itu memang ya peminatnya memang agak berkurang ya, karena bukan makanan pokok yang dicari orang kita saat ini. Gitu. Jadi saya pun merasakan sama ini yang dirasakan oleh penjual bakso, oleh penjual apapun itu pasti sangat amat berasa pastinya. Jadi kita